dosa, dan di situ itu harus ada penyucian karena di situ ada kolam pembasuhan. Ya, di situ ada alat yang namanya kolam pembasuhan. Mereka itu harus dikuduskan, disucikan dulu. Nah, di dalam situ pun harus ada korban pembakaran. Jadi di dalam ruang perataran itu ada korban pembasuhan dan ada korban pembakaran. Ya, korban pembasuhan itu adalah orang-orang Israel itu harus dikuduskan terlebih dahulu. Nah, ketika mereka sudah dikuduskan mereka harus membawa korban. Makanya di situ ada domba, ada lembu atau ada sapi. Bahkan kalau orang miskin itu ada burung merpati sesuai dengan kemampuan. Mereka harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan itu dilakukan setiap tahun. Ya, setahun sekali. Ya, nah ingat saudara-saudara kita umat Muslim kan mereka setiap tahun ada Idul Adha. Ya, nah mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan setahun sekali. Itu sebenarnya ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Ya, sebelum Muslim itu ada. Karena Muslim itu ada kan sesudah perjanjian baru. Ya, nah ini sebelum Tuhan Yesus datang, korban persembahan itu sudah harus diberikan. Lalu ada yang namanya ruang kudus. Ruang kudus itu hanya terdiri oleh imam-imam. Jadi tidak semua yang harus masuk di ruang kudus itu. Ada yang namanya imam-imam. Nah, tujuan mereka apa? Mereka itu di situ ada meja roti, ya, ada korban pembakaran. Nah, itu tujuannya apa? Untuk supaya imam-imam ini membakar persembahan itu untuk apa? Supaya ada penyembahan api-api yang harus naik kepada Tuhan. Ya, jadi imam-imam ini harus menjadi satu perantara. Supaya apa? Supaya ada doa-doa yang naik di hadapan Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Ya, makanya kalau di gereja itu gereja itu ada imam. Pendeta-pendeta itu bisa disebut imam. Tugas imam itu adalah sebagai perantara antara umat manusia dengan Tuhan pada zaman itu. Ya, jadi itu imam-imam. Lalu ada lagi ruangan yang terakhir adalah ruang Maha Kudus. Nah, kalau di ruang kudus itu imam-imam, berarti imam-imam itu lebih daripada satu. Tetapi kalau ruang Maha Kudus itu hanya satu, namanya imam besar. Nah, imam besar ini tugasnya apa? Untuk membawa juga semua doa-doa naik kepada Tuhan. Dan sangat berbahaya sekali kalau di ruang Maha Kudus itu, imam besar itu, kalau dia berbuat dosa, maka seketika itu juga imam besar itu mati di ruang Maha Kudus. Nah, kalau imam besar itu mati di ruang Maha Kudus, berarti kan ada mayat di dalamnya. Orang atau imam-imam yang lain itu tidak boleh masuk ke ruangan itu untuk mengambil. Kalau imam-imam itu masuk ke ruangan itu, imam-imam itu juga ikut mati. Nah, bagaimana caranya? Nah, diikat pinggang itu ada yang namanya tali pengikat. Ya, di situ ada tali. Jadi kalau imam besar itu mati, itu talinya ditarik. Imam besar itu ditarik pakai tali supaya keluar dari ruang Maha Kudus itu, supaya orang yang mengangkat mayat itu tidak meninggal. Nah, itu tata cara ibadah di dalam bait Allah pada zaman dahulu. Ya, tetapi semuanya itu ditiadakan. Ya, semuanya itu dihapus. Ya, kapan itu dihapus? Ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Kalau zaman dulu ada imam besar, nah Tuhan Yesus itu pengganti. Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita. Ya, jadi tidak ada lagi imam besar orang-orang Lewi. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua tata cara ibadah zaman dahulu itu ditiadakan. Kalau zaman dulu setahun sekali mereka harus mempersembahkan korban persembahan kepada Allah,
kepada Tuhan. Sekarang tidak. Karena apa? Karena persembahan tubuh Tuhan Yesus itu sekali seumur hidup, menggantikan domba-domba, lembu-lembu, sapi, korban-korban bakaran pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai apa? Domba Allah, korban persembahan domba Allah. Dia adalah domba Allah yang luar biasa. Ya. Lalu kalau pada zaman dahulu itu dari ruang kudus ke ruang maha kudus itu ada namanya tirai, ada pembatasan. Jadi tidak sembarangan orang boleh masuk ke ruang maha kudus zaman dahulu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata pada jam 3 siang, ya, jam 3 sore, maka terjadi gelap gulita. Ya, itu kan di dalam di cerita Tuhan Yesus gitu, terjadi gelap gulita, gempa bumi, dan firman Tuhan berkata, maka terbelalah tirai bait Allah. Dengan kata lain bahwa ketika orang mau menyembah kepada Tuhan, tidak ada lagi perantara manusia, tetapi Tuhan Yesuslah perantara kita kepada Bapa di surga. Jadi kita bisa sebebasnya berdoa menyembah kepada Bapa di surga. Tidak ada manusia lagi yang menjadi perantara. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sebagai perantara kita. Dulu bangsa Israel kalau mau menyembah kepada Tuhan, mereka imam besar itu harus naik tangga untuk datang kepada Tuhan. Tetapi semua itu sudah diputuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa langsung datang menyembah kepada Tuhan, langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah luar biasanya kita sebagai orang Kristen. Sudah tidak mempersembahkan lagi korban persembahan setiap tahun, ya. Tetapi kita setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau dahulu bangsa Israel, kalau mereka berbuat dosa, kalau mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka harus membawa binatang-binatang. Contohnya kambing domba. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa persembahan yang berkenan di mata Tuhan adalah tubuh kita ini. Kita mempersembahkan tubuh kita ini adalah korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di mata Tuhan. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita tidak melakukan ibadah-ibadah zaman dahulu seperti yang kita baca. Tapi kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Secara pribadi saya bisa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Kalau zaman dulu bangsa Israel meminta tolong kepada Tuhan, dia harus melalui imam-imam dulu. Tetapi imam kita sekarang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita bisa berdoa kepada imam besar kita, Tuhan Yesus, tolong saya. Maka Tuhan pasti akan tolong. Lalu yang kedua, yang mendapatkan pelajaran tentang bagaimana Yeskiel melihat sungai di dalam bait Allah. Ya, itu kan ada sungai dalam bait Allah. Nah, itu ada pengertian rohaninya. Di situ dikatakan bahwa ketika sungai itu air itu sampai ke mata kaki, ya. Lalu kedua, ketika dia melihat, dia masuk lagi, air itu ada di lutut. Ya, itu tahapan. Lalu yang ketiga, air itu sudah ada di pinggang. Lalu yang keempat, air itu sudah melewati tubuhnya, sudah tenggelam begitu. Itu ada arti atau ada makna rohaninya, oma-opa. Nah, air yang ada di mata kaki itu berbicara tentang Kristen mula-mula. Ya, Kristen mula-mula. Ketika kita mengenal Tuhan, ya, itu berarti kita namanya Kristen yang cinta mula-mula. Itu namanya Kristen yang ada di Kristen